Pada tahun 2050, populasi manusia di bumi diperkirakan akan mencapai 10 miliar orang. Tapi inilah pertanyaan besarnya. Mampukah pertanian kita memberi makan semua orang? Saat ini, hampir 800 juta orang tidur dalam keadaan lapar. Dengan permintaan pangan yang terus meningkat, lahan yang terbatas, dan iklim yang berubah-ubah, tantangannya tentu akan menjadi sangat besar. Saat ini, kita sudah menggunakan 70% air tawar global untuk pertanian. Lahan pertanian semakin menyusut, tanah mengalami degradasi, dan pola cuaca semakin ekstrim. Untuk memberi makan 10 miliar orang, kita perlu menumbuhkan 70% lebih banyak pangan dengan sumber daya yang semakin sedikit. Metode tradisional saja tidak akan cukup. Jadi, apa solusinya? Jawabannya ada pada teknologi pertanian atau Agitech. Petani di seluruh dunia mulai memanfaatkan teknologi seperti drone untuk memindai tanaman dari udara, sensor tanah yang memberitahu kapan waktu terbaik untuk menyiram, dan sistem berbasis AI yang mendeteksi penyakit tanaman bahkan sebelum menyebar. Inilah yang disebut sebagai pertanian presisi, menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Di kota-kota, kini ada pertanian vertikal, lapisan sayuran yang ditanam bertingkat dengan lampu LED dan kontrol iklim, tanpa menggunakan tanah. Di Jepang, robot petani memanen tanaman tanpa tangan manusia. Di Afrika, irigasi bertenaga surya membantu petani kecil mengatasi kekeringan. Dan di Indonesia, drone digunakan untuk menanam, menyemprot, dan memantau sawah, merevolusi cara bertani tradisional. Menggunakan ilmu pengetahuan, hal tersebut juga dapat mengubah benih itu sendiri. Dengan teknologi seperti CRISPR gene editing, para ilmuwan dapat menciptakan tanaman yang tahan hama, mampu bertahan dalam gelombang panas, dan tumbuh lebih cepat. Pupuk hayati menggunakan bakteri dan jamur yang menguntungkan, mulai menggantikan pupuk kimia, membuat tanah lebih sehat dan pangan lebih berkelanjutan. Tapi ada tantangan besar. Tidak semua petani bisa mengakses inovasi ini. Banyak petani kecil, terutama di negara berkembang, tidak memiliki alat, pelatihan, atau koneksi internet untuk menggunakan pertanian pintar. Jika kita ingin teknologi memberi makan dunia, teknologi itu harus terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua orang. Jadi, kembali ke pertanyaan, bisakah teknologi memberi makan 10 miliar orang? Iya, tapi tidak sendirian. Kita membutuhkan kombinasi inovasi, pendidikan, kebijakan, dan kerjasama global. Dengan pikiran yang cerdas, alat yang pintar, dan praktek yang berkelanjutan, kita bisa membangun masa depan di mana semua orang dapat makan dan bumi tetap lestari.